Ini daging babi Anda, sudah siap. Putri daging babi. Beli daging babi 2 ons untuk aku, yang paling empuk, yang bisa keluar air kalau dipencet. Silakan pilih sendiri. Aku juga tidak mau. Penjual daging babi jelek. Bercanda saja sok-sokan. Miu, belajar baik-baik ya. Jangan seperti dia. Ayah, biarkan aku terus sekolah. Aku diterima di Universitas Jiangda. Sekolahmu tidak perlu bayar. Seisi keluarga ini, aku bisa menghidupi. Aku tidak perlu kamu menghidupi. Kamu urus anak kamu saja. Biaya sekolah aku sendiri yang mencari. Kamu mencari uang? Baik, kalau begitu kamu pergi. Kamu hitung biaya makan dan sewa. Aku sudah menghidupi kamu selama 18 tahun. Berapa banyak uangnya? Ya, dia selalu ranking paling bawah. Kalian mau bayar untuk sekolahnya. Bisa kamu bandingkan dengan aku? Selain aku Margalin, anak yang aku lahirkan juga Margalin. Kamu lebih baik menikah dengan baik. Selagi muda, aku masih bisa menerima uang mahar. Aku tidak mau menikah. Mulai sekarang, aku tidak akan menghabiskan uang kalian 1 sen lagi. Aku sekarang pergi. Berhenti, berhenti, berhenti. Biaya sekolah Xiao Tang aku yang bayar. Ibu, kamu sudah pikun. Xiao Tian adalah cucu kamu. Keluarga Lin kami tidak peduli anak laki atau perempuan, asalkan punya pengetahuan dan budi pekerti. Layak Margalin. Mulai hari ini, aku hanya mengakui nenek sebagai satu-satunya keluarga. Kalian anggap saja tidak punya anak perempuan ini. Xiao Tang, nenek tidak berguna. Hanya bisa mengumpulkan sampah. Hanya mengumpulkan sedikit uang ini. Kamu bayar biaya sekolah. Nenek, aku tidak mau uang. Aku hanya ingin kamu selalu bersama aku, nenek. Belajar dengan baik. Harus belajar baik. Nenek, nenek. Nenek, nenek. Kamu nenek tua. Bawa koin game untuk membodohi aku. Beli tulang rusuk. Jangan halangi Uang. aku berbisnis. CEO Joe, nenek tua lagi hilang. Lagi? Dia bilang mau mencari calon istri untuk kamu. Dia ini lagi sakit. Cepat mencari. Ah, baik. Nenek-nenek ini. Kamu berani menipuku pakai koin mainan? Jangan halangi aku berdagang. Beli iga babi. Buat masak iga buat cucuku. Pergi sana. Li Dajun, atas dasar apa kamu mengganggu orang tua? Urusanmu apa? Nenek ini pakai koin mainan buat nipu aku. Jaga mulutmu. Aku tanya, kamu kasih iga babi ke nenek ini nggak? Biasanya kamu merebut pelangganku. Sudah kuabaikan. Hari ini malah ikut campur urusan orang. Nanti aku balas dendam. Silakan, tunggu saja. Dengar ya, orang terakhir yang berani macam-macam sama aku, masih terbaring di rumah sakit tulang. Kalau kamu mau tutup toko buat liburan, ayo saja. Nek, kita pergi. Nek, ini iga pilihan 1 kilo, untuk nenek. Ini uangnya, kembaliannya nggak usah. Nek, saya antar nenek pulang ya. Nek, nenek sudah lapar? Aku mau makan mie. Mereka nggak kasih makan. Keluarga nenek ini benar-benar tega ya. Nek, aku traktir nenek makan. Aduh, direktur. Maaf. Pak Zhou, saya ambilkan setelan untuk Bapak. Sudah nggak sempat. Gini aja, bajumu tukar sama aku, ayo pergi. Aku masih mau makan bakpao. Baik, nenek duduk manis di sini ya. Aku beli dulu. Nek, kenapa nenek makan makanan kayak gini? Nggak higienis, jangan dimakan, nggak bersih. Nek. Kamu ngapain sih? Sedang apa kau? Hei, tampangnya keren. Kok berani-beraninya rebut makanan orang tua? Nggak malu? Kamu siapa? Aku, cucu perempuannya. Ngapain lihat-lihat? Kalau nggak pergi, aku laporkan polisi. Kebetulan sekali. Aku kok nggak tahu aku punya adik perempuan seperti kamu? Maksudnya apa? Cucuku, jangan kasar. Begitu sama ceweknya. Apa? Cucu? Kamu cucunya?
Kok kedengarannya aneh ya? Aku mau makan mie. Mereka nggak kasih makan. Kebetulan aku lagi cari kamu. Kamu biarin nenek belanja dengan perut kosong, itu sudah keterlaluan, masih nggak kasih dia makan mie. Gimana sih jadi cucu? Bukan, omonganmu ini. Tunggu, nenek perut kosong. Silakan makan, Nek. Nggak ada nafsu makan. Aku malas jelasin sama kamu. Nek, ayo pulang. Nggak mau. Kasih duit. Kasih duit buat apa? Cewek ini udah nolongin aku. Kamu kasih duit. Oh. Sekarang modusnya lumayan baru. Katakan, berapa? Aku bukan maksud. Bos. Tanganmu kenapa? Bos cari aku, ya? Bilang sama bos, aku segera ke sana. Jangan sampai bos potong gajiku. Adi Bear. Oh, ternyata kamu supirnya. Ah iya, aku nggak boleh terlambat lagi. Gaji bulan ini aku udah 5.500, cukup nggak? Nggak usah. Nenek tadi beli iga babi, lalu kasih aku kartu game, ini aja udah cukup. Kartu game? Ini bernilai jutaan. Kartu game ini memang nggak berharga. Kamu kembalikan dulu ke aku. Kartu koleksi bernilai jutaan. Uang iga babinya juga aku kasih. Alipay menerima 1.000 yuan. Sudah ku bilang, nggak usah kasih aku duit. Tapi masih pengen, kan? Ikut aku pulang. Kalian berdua nikah, jadi menantuku. Jadi menantu perempuan saya. Nenek saya sedang kambuh. Kalau sudah kambuh, dia jadi seperti anak kecil, jangan percaya. Oh, begitu ya. Menikah dengan Lin Er akan belikanmu makanan enak. Uang yang dihasilkan semuanya untukmu. Nenek, Anda bercanda, kan? Tidak bercanda. Nenek, saya akan sering menjenguk Anda nanti. Boleh kan? Nenek, Presiden Direktur, Zhou Lin, ingin bicara berdua dengan calon menantu perempuan Anda. Kita tunggu di mobil dulu. Kamu hebat juga ya. Pertama kali ketemu, langsung bisa bikin nenek suka padamu. Orang tua itu seperti anak kecil, paling bisa merasakan siapa yang baik padanya, paling sabar. Tidak apa-apa. Bisa menghibur nenek juga keahlianmu. Sebutkan harganya. Apa? Menikah. Kita saling memenuhi kebutuhan. Hal yang bagus. Saya juga tidak punya beban psikologis. Apaan sih? Menikah seenaknya saja? Jangan berbelit-belit. Presiden Direktur masih menunggu saya kembali. Berapa uang yang kamu mau untuk menikah denganku? Kamu cuma supir untuk presiden direktur? Mau nawar harga apa lagi? Saya minta 10 juta. Kamu sanggup bayar? 10 juta? Nona Lin, selera kamu tidak kecil ya. Lebih baik kita realistis. Dalam batas yang bisa saya tanggung, saya tidak akan menawar. Tinting, males debat sama kamu. Lin Xiaotang tidak bayar uang sekolah. Membolos tanpa alasan, besok sebelum sekolah usai, langsung datang urus pengunduran diri. Uangnya akan segera saya kumpulkan. Kasih saya waktu lagi. Bilang sama saya tidak ada gunanya, paling lambat besok. Kalau kita menikah, bisa pinjamin saya uang dulu? Terlalu tinggi menilai dirimu. Tidak bisa berpura-pura lama juga. 1 juta. Tidak, 10.000. Uang itu sudah aku transfer ke rekeningmu. Jangan jualan daging babi lagi. Temani nenekmu dengan baik. Terima kasih. Tapi, boleh nggak aku temani dia malam hari? Aku masih harus kuliah. Kuliah? Jangan-jangan kamu belum cukup umur? Jangan lihat-lihat, aku pasti sudah cukup umur untuk menikah. Kalau nggak, mana mungkin mereka mau cap surat nikahnya? Kalau gitu, kamu. Aku lagi kerja sambilan di tahun terakhir S1. Ini kan rekan kerjamu yang kemarin? Ya, dia mau jemput aku, nanti aku kirim alamat rumahku. Kamu pergi sendiri ya, setelah pulang sekolah. Tolong carikan rumah yang paling jelek di komplek kita. Hah? Sore ini pindahkan barang-barangku ke sana. Baik. Ini salah alamat ya. Ini kan kawasan villa. Sekretaris Jin ini ngapain sih? Aku juga baru menyewanya. Mungkin kita salah alamat. Xiaotang, cucu menantu kesayangan nenek pulang. Nenek, ternyata nggak salah alamat.
Jangan-jangan kamu anak orang kaya baru. Mana mungkin supir punya rumah bagus kayak gini. Oh, mungkin nenekku merasa rumah kami terlalu sederhana. Terus, Dot minjem dari sepupu kakak ipar sepupuku yang di luar negeri. Jangan ungkap rahasianya. Oke, ngerti. Apa yang kalian berdua bisik-bisikin? Nenek nggak boleh dengar. Ayo, masuk sini. Ayo. Cepat tunjukkan surat nikahnya ke nenek. Ini asli kan? Jangan bohongi nenek tua ini. Tenang saja, Nek. Aku dan Xiao Tang sekarang sudah suami istri sah yang dilindungi hukum. Kalau soal menikah, kamu kasih Xiao Tang mas kawin berapa? Keluarga Zhou kan keluarga terpandang. Mas kawin dan perhiasan emas. Jangan sampai mengecewakan cucu menantuku. Nenek, tenang saja. Zolin sudah memberiku uang. Dikasih berapa? Kamu pelit banget sih. Nikahin istri cuma kasih 10 juta. Memalukan nenek tua ini. Nenek cuma kambuh lagi. Jangan pedulikan omongannya. Ayo Xiao Tang, nenek ajak beli perhiasan emas. Kamu yang bayar pakai kartu. Nek, yang emas atau perak ini aku nggak suka. Nenek nggak usah belikan aku. Kamu boleh nggak suka, tapi harus punya. Bawa pulang buat pajangan juga bagus. Ini semuanya terlalu mahal. Zolin cari uangnya nggak gampang. Anak yang benar-benar pintar. Kalau begitu, nenek malah harus belikan kamu. Ini sama ini. Yang 3 ini nggak usah. Yang lainnya bungkusin semua untukku. Siap. Nenek ini kambuh lagi. Jangan dibungkus, jangan. Nenekku cuma bercanda. Bungkus. Jangan. Ini kan Lin Xiao Tang, teman sekelas lama yang jualan babi di pasar. Enggak heran, tiba-tiba ada bau bulu babi yang bikin enek. Jualan babi kenapa? Kamu nggak makan babi? Dari kecil cuma makan angin aja ya? Kamu. Zaman sekarang ini, orang macam apapun berani-beraninya sok kaya, mau dibungkus semua lagi. Ku bilang, ongkos bungkusnya aja kamu sanggup bayar enggak? Dasar pikun. Kamu melayani tamu seperti ini? Hormat yang paling dasar mana? Sudah ku bilang, kamu bisa apa? Hormat itu untuk orang yang sopan, bukan untuk kalian kampungan dari pasar. Kamu ini kenapa ribut sekali? Nggak suka dengar omonganmu. Ngomong apa? Dasar tua bangka, nggak takut ku suruh satpam usir kalian? Orang tuamu nggak ajarin cara hormat ke orang tua. Nek, Aku izinin kamu pergi. nenek, tunggu di luar dulu. Tunggu aku selesaikan lalat-lalat yang menyebalkan ini, nanti aku temani nenek. Kenapa? Takut? Kamu nggak berhenti menggonggong? Kamu pikir kerja di toko mewah, lalu kamu jadi barang mewah? Top tinggi hati. Barang-barang ini kamu sanggup beli? Kamu, ribut apa ini? Manajer, dia ini cari masalah. Dia cuma jualan babi di pasar, mau beli barang unggulan toko kita, sanggup beli nggak? Siapa bilang dia nggak sanggup beli? Zhou? Pak Zhou. Ya. Saya sopir Pak Zhou. Zolin, sepertinya Bapak masih ingat saya. Bos kami adalah pelanggan besar di sini. Saya sering ke sini untuk urusan belanja, makanya dia kenal saya. Tentu saja. Kalau kedepannya direktur butuh apa-apa, Bapak tetap beli di sini ya. Kali ini pelayanan kami kurang memuaskan. Coba lihat apa yang Bapak suka, saya berikan langsung. Manajer, dia jelas-jelas sok jago karena ada yang jadi tameng. Diam. Manajer, kenapa Bapak, Ibu merendahkan diri di depan sopir? Dia pantas dapat perlakuan begitu? Dia pantas? Sudah, diam. Sopir kenapa? Kamu juga kan pelayan toko? Sama-sama kerja di bidang jasa, suamiku bahkan melayani 1 orang saja. Sebuah cincin kecil. Coba lihat suka atau tidak. Semoga cepat dapat momongan dan langgeng sampai tua. Ini terlalu berharga. Aku tidak pantas menerimanya. Nona Lin, Nona tenang saja. Ini cuma untuk gaya-gayaan saja, tidak berharga kok. Cuma untuk gaya-gayaan, tapi kelihatannya sama saja dengan yang asli ya. Bagus, bagus. Asal suka saja, ayo pulang. Oh ya, kelalaian dalam manajemen harus segera ditangani. Kalau tidak, evaluasi Bapak, Ibu nanti bisa sulit. Benar kan, Manajer Wang? Ya, Bapak, Ibu tenang saja, kami pasti akan menanganinya dengan baik. Manajer, itu cincin yang harganya 3 juta. Atas dasar apa Bapak, Ibu memberikannya ke dia? Atas dasar dia yang memberi kamu gaji. Maksudnya? Dia bukan sopir? Apa dia akuntan? Andai otakmu bisa secepat mulutmu, ini adalah direktur grup Zhou, Zhou Lin.
Rumah sakit spesialis pria, Nek. Kenapa Nek kasih ini ke aku? Aku sehat-sehat saja. Jangan bohongi saya, nenek-nenek. Nek, saya memang sudah tua, tapi pendengarannya masih bagus. Beberapa hari ini, saya sering nongkrong di dekat tembok. Kenapa saya tidak mendengar suara apa-apa? Nek, Nek tahu kamu kerja keras, tekanan besar. Kadang-kadang, tidak bisa maksimal juga wajar. Spesialis ini, dia ahli di bidang pria. Nek, bukan seperti yang Nek pikir. Lalu seperti apa? Saya, nenek-nenek ini, tinggal beberapa tahun lagi. Semalam saya mimpi ketemu kakek kamu. Dia marah karena saya tidak menjaga kamu baik-baik. Sampai sekarang belum lihat calon cucu kamu. Oke. Nek, jangan nangis. Aku dan Xiao Tang janji ke Nek, dalam 1 tahun, pasti bikin Nek punya cucu, oke? Kenapa tunggu 1 tahun lagi? Sekarang langsung saja. Aku dan Xiao Tang mau nikmati dunia 2 orang beberapa hari lagi. Nek, jangan main trik lagi ya. Kamu anggap saya seperti apa? Ayo, cepat minum sup ayam ini. Untuk menguatkan badan. Nek, sekarang saya juga tidak bisa melakukan hal lain. Cuma bisa menjaga kesehatan kamu. Hal-hal mudah lainnya, saya tidak bisa urus. Terima kasih, Nek. Jiang tetap yang tua, lebih tajam. Zolin, AC-nya kayaknya rusak ya. Ini baik-baik saja. Tapi aku panas. Kamu tidak merasa panas? Cepat turun. Jangan jatuh. Nek sedang dengar. Nek kasih kamu makan sesuatu ya. Aku cuma. Jangan bicara. Cium aku. Diam. Cium aku. Aku masih merasa sangat panas. Lin Xiao Tang, jangan bergerak. Aku mau cuci muka dulu. Jangan pergi. Lin Xiao Tang, kondisimu sekarang, kalau aku tetap di sini, aku tidak bisa jamin apa yang akan terjadi. Aku tahu. Kamu tahu? Aku tahu dengan sangat jelas apa yang sedang kulakukan. Bahan yang ada di sup nenek itu tidak cukup untuk membuatku kehilangan akal sehat. Aku, Lin Xiao Tang, dengan sukarela menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Itu katamu sendiri. Lin Xiao Tang, hal-hal berani apa yang sudah kamu lakukan? Memang benar kata orang di internet. Laki-laki yang hidungnya besar itu. Laki-laki yang hidungnya besar itu bagaimana? Bukan apa-apa. Kakak Zolin, aku terluka. Kaki dia. Zolin, aku takut bertemu orang yang tidak dikenal. Maaf, aku duluan ya. Oh, tidak apa-apa. Dia juga bukan orang luar lagi. Dia adalah istri saya, Lin Xiao Tang. Istri? Kamu sudah menikah? Oh, iya. Sudah nikah 2 minggu yang lalu. Selamat ya. Tapi hal yang begitu besar kamu juga tidak memberitahu aku. Sepertinya aku sudah jadi orang luar di mata kamu. Kejadiannya mendadak. Selain kami, hanya 2 orang yang tahu. Halo, namaku Lin Xiao Tang. Tangan kamu. Kamu sudah ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Cuma tergores kaca sedikit saja. Zolin, maaf, merepotkan kamu. Nona Xia, kamu jangan bohong. Itu bukan goresan kecil. Kamu tidak lihat darahnya? Sangat menakutkan. Bully, jangan bicara lagi. Aku sudah banyak merepotkan Zolin. Jangan bilang begitu. Semua karena aku. Aku hanya ingin mengambil gelas saja. Aku sudah jadi orang yang tidak berguna. Hal-hal seperti ini serahkan saja kepada orang lain. Sudah aku bilang, aku pasti akan menyembuhkan kaki kamu. Tapi kalau aku seumur hidup harus duduk di kursi roda? Kamu bicara saja. Aku mau lihat. Xiao Tang.
Lin Xiaotang, kamu menghindari apa? Janji saya selalu berlaku. Aku akan bertanggung jawab atas kamu seumur hidup. Kenapa? Suami nggak mau lagi? Aku di sini, kalian jadi nggak nyaman ngobrol. Aku bukan ngomongin kamu. Baru dengar setengah, udah cemburu. Jadi, kaki Xiali terluka karena nyelamatin kamu waktu kecelakaan. Iya, pas kecelakaan terjadi, dia pakai tubuhnya buat nahan aku. Hati-hati. Kamu lagi mikir apa? Aku bakal balas budi ini bareng kamu. Aku bakal rawat dia baik-baik bareng kamu. Ah, 28.000, berapa ekor babi yang harus aku jual? Kenapa? Nggak suka? Kurang mahal? Enggak, aku cuma kurang suka barang-barang kayak gini. Jangan pura-pura sama aku. Kita kan sama-sama cewek. Kamu susah-susah nikah. Sama Joe Lin. Pasti ada yang dicari kan? Karena dia ganteng. Karena dia sehat. Aku cuma rasa nggak perlu barang semahal ini. Zolin juga susah cari duit. Memangnya bagus kalau pakai kayak gini? Menurutku lumayan bagus. Xiaotang, kamu nggak percaya selera aku? Ya udah, yang ini aja. Li Xiaotang, kamu pakai baju apa sih? Udah, jangan bilang lagi. Pakaiannya kayak burung beo, aku nggak ada, kok seleramu jadi jelek banget. Xiaotang, temanmu kayaknya nggak suka baju yang aku pilihin buat kamu. Enggak. Selera setiap orang kan beda. Jadi, kamu yang pilihin baju buat Xiaotang? Nggak tahu, dikira kalian berdua musuhan. Aku nggak ngerti maksud kamu. Maaf ya, sejak aku pakai kursi roda, udah lama nggak keluar belanja. Ini drama apa lagi? Kalian lagi ngapain? Setelah aku pakai kursi roda, jarang banget keluar jalan-jalan. Selera gue jelek. Bikin Xiaotang marah. Aku nggak sengaja. Bukan gitu, kamu pura-pura banget ya. Tangwan. Cuma baju doang. Lagi pula Xiali juga nggak sengaja. Dia susah payah memberanikan diri, buat kontak lagi, sama dunia luar. Kasihan dikit perasaannya dong. Iya, salahku. Orang macam apa sih? Laki-laki kayak gini mending gak usah. Ayo, hari ini gue temenin kamu balas dendam. Halo Mbak. Gimana, moodnya udah membaik dikit? Jaringan pertemanan kamu oke juga ya? Kamu pikir semua orang kayak kamu? Laki pertama langsung nikah. Rasanya cuma buang-buang masa muda. Ayo, hari ini minum sampai mabuk. Oke. Lagu selanjutnya, Xiao Jiwo. Siapa mau nyanyi bareng aku? Minum-minum. Biarin dia nyanyi, biarin dia nyanyi. In Xiaotang. Setiap hari aku butuh kasihmu hatiku. Orang ini kayak familiar ya. Aku ingat sekarang, dia mirip suami aku. Lin Xiaotang, kamu datang ke sini. Coba kamu dengar suara ini, rasanya sama banget. Bagus ya, Tangwan mirip Zolin versi tiruan. Bahkan teksturnya sama sombong banget. Nanti pulang jangan terlalu keras ya. Lin Xiaotang, kamu berani ya? Tengah malam belum pulang, berkencan dengan cowok lain. Kamu cemburu. Jangan bersikap santai dengan aku. Coba introspeksi diri. Kamu kenapa marah-marah kamu datang? Aku mau bicara dengan kamu. Aku bilang ke kamu yang harus introspeksi diri.
Kamu berani menyalahkan aku tanpa alasan dan masih membela wanita lain. Aku adalah istri kamu. Aku tahu, aku salah. Nah, ini lumayan. Kamu adalah milik aku. Kok kamu kesini? Aku bikin bubur untukmu. Xiao Tang belum pulang? Kalian berdua jadi ribut karena aku. Aku merasa bersalah. Jolin, lagi ngobrol sama siapa? Siali. Baru jam 7 pagi. Kamu ada urusan pagi-pagi begini? Kebetulan aku ada urusan di sekitar sini. Karena sudah bangun, mau sarapan? Kebetulan Siali sudah siapkan bubur untuk kita. Siali, kamu baik banget. Sungguh pintar mengurus rumah. Ada apa? Ya siapa lagi yang disalahin kalau bukan kamu? Capek banget. Kalau gitu, aku nggak ganggu kamu lagi. Hati-hati di jalan ya. Kalau ada waktu, sering-sering mampir ke rumah. Hati-hati ya, nggak usah diantar. Gak dibuat-buat sih. Aku senang kok. Oke. Yang penting senang. Cepetan makan. Aku berangkat kerja dulu. Dadah. Dadah. Jolin, Direktur Zhou, sampai kapan Bapak mau pura-pura jadi supir? pura-pura jadi supir? Sebentar lagi, Kalau istri Bapak tahu, Bapak menyembunyikan identitas sebagai direktur utama, apakah dia akan memaafkan Bapak? Masih pamer mesra di depan aku. Bahkan, identitas asli Jolin aja nggak tahu. nanti saat aku melamarnya secara resmi, aku akan jelasin ke dia. Melamar? Lin Xiao Tang, kenapa kamu bisa dapat Jolin dengan mudah? Aku nggak izinkan. Nikah kilat sama cowok yang cuma ketemu sekali. Xiao Tang, berani banget ya. Cuma takdir aja. Ya? Terus kamu tahu banyak tentang Jolin? Atau kamu tahu identitas aslinya? Identitas asli? Maksudnya apa? Dia kan cuma supir biasa aja. Supir? Kamu lihat sendiri. Direktur? Tidak mungkin. Dia hanya seorang supir biasa, kan? Nona Lin, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cari tahu sendiri. Oh, ternyata kamu seorang supir? Ya, pasti nenekku merasa rumah kami terlalu sederhana, dan meminjamnya dari saudara sepupu nenekku yang di luar negeri, Zhou, ya. Xiao Tang, kita sama-sama perempuan. Aku tidak tega melihat kamu dibohongi oleh pria tanpa kamu tahu. Dan ini juga, aku rasa aku perlu memberitahumu. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu dari Xiao Tang? Siapa bisa jamin dia tidak hanya demi uang? Aku harus berjaga-jaga. Zulin, supir biasanya berpakaian begitu formal. Ya, sebenarnya bos kami lebih memperhatikan hal-hal seperti ini. Kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Sial, apa Xiao Tang menemukan cincin lamaran? Tidak ada. Bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu dari kamu? Jangan berpikir yang tidak-tidak. Oke, aku pergi kerja. Zulin, aku sudah memberi kamu kesempatan. Nenek, maafkan aku. Xiao Tang tidak berbakti. Tidak bisa menemani nenek lagi. Selamat tinggal, semua yang bukan milikku. Xiao Tang sudah pulang. Kalian bagaimana bisa menemukan tempat ini? Ayah dan tantemu merindukanmu. Ini kan cuma mau menjengukmu. Ci, jangan ngomong hal yang menjijikan gitu dong. Sekarang, silakan kalian berdua pergi dari rumahku. Kamu. Xiao Tang, bagaimana caramu bicara sama ayahmu? Kami berdua juga khawatir. Kamu hidup susah di luar. Lihatlah, tempat tinggalmu seperti apa ini. Tidak ada satupun perabotan yang layak. Seorang gadis, ngapain hidup susah-susah begini? Aku hidup susah seperti ini. Bukannya gara-gara ulah kalian berdua, sekarang datang nangis di kuburan, sudah terlambat. Ngapain bicara seburuk itu? Kami, sebenarnya ada urusan mau diajak berunding. Kami sudah mencarikan jodoh untukmu. Pihak prianya bersedia memberi mas kawin 10 juta. Gimana, anak lelaki kamu si parasit itu? Lagi berulah dan butuh uang ya? Lagi-lagi mengincarku? Bicara apa kamu? Xiao Tian kan adik kandungmu. Ibuku cuma melahirkanku seorang. Tunggu dulu, biar aku selesaikan bicara. Pihak prianya tidak cuma memberi mas kawin 10 juta. Dia juga mau membiayai perbaikan rumah kamu. Wah, bagus sekali. Kenapa kamu tidak menikah lagi dengannya? Diam. Lihatlah sikapmu yang menjijikkan itu. Kamu ngerti 3 kepatuhan dan 4 kebajikan nggak? Lidah Kiang mau menerimamu. Itu sudah rezekimu. Lidah Kiang,
Itu yang duduk di ujung desa, sudah cerai 2 kali, dan pecandu minuman keras yang pincang itu, Lin Huafeng. Kamu tidak takut ibuku datang mencarimu tengah malam? Diberi kesempatan baik, malah cari masalah. Harusnya dari tadi langsung bertindak. Ngapain banyak omong sama dia? Nah, ini baru beres. Kali ini, aku ingin lihat bagaimana caranya kamu kembali ke sisi Jolin. Nasi sudah menjadi bubur. Ayah, lepaskan aku. Bukannya ayah butuh uang, aku juga punya uang. Semuanya untuk ayah. Sekarang mengalah sudah terlambat. Uang mahar ini sudah aku terima. Ayah, bukannya cuma butuh 10 juta rupiah itu, aku akan kumpulkan, aku akan pinjam, nanti kalau aku sudah dapat uang, aku belikan ayah rumah di kota, aku mohon ayah. Lepaskan aku, ya? Lupakan saja niatmu itu. Tunggu saja dengan baik untuk menikah. Aku mau nikah, aku rela. Bisa tidak? Ayah lepaskan tali ini dulu, aku mau ke kamar kecil. Jangan dengarkan dia. Anak perempuan ini sangat licik. Kalau kau lepaskan dia kabur bagaimana? Katanya, mau ke kamar kecil, aku ambilkan pispot untukmu. Jangan main-main. HP-nya sementara simpan di sini. Nanti setelah kau menikah, baru akan kuberikan. Lin Huafeng, aku anakmu. Anak perempuan yang sudah menikah, ibarat air yang tertumpah. Xiao Tian, dialah penerus keluarga Lin, yang akan merawatku sampai tua. Sampai detik terakhir, aku tidak akan menyerah. Xiao Tang, aku cari Xiao Tang. Nenek, sudah dikerahkan banyak orang untuk mencarinya. Nenek jangan khawatir. Nenek, jangan menangis. Xiao Tang sudah pergi. Aku yang temani nenek. Aku tidak mau kamu. Aku hanya mau Xiao Tang. Alin, cepat bantu nenek cari Xiao Tang. Xiao Tang, kenapa kamu pergi diam-diam, meninggalkan aku dan nenek? Kamu pergi kemana sebenarnya? Xiao Tang terlalu kejam. Pergi begitu saja tanpa pamit. Sama sekali tidak memikirkan kesehatan nenek. Kalau dia benar-benar mencintaimu, mungkin begitu mudahnya dia pergi. Pasti aku yang sudah menyakitinya. Halo, tarik semua orang kembali. Tidak perlu dicari lagi. Lidak yang ini, nikah ketiga kalinya masih bisa dapat anak kuliahan keluarga Lin. Beneran rejeki ya? Anak perempuan. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Cepat-cepat nikah itu baru benar. Iya benar. Lewat umur 25 tahun, harganya udah turun. Ya iya benar. Cepat buka pintu. Aku mau ke kamar mandi. Teriak-teriak apa? Kan ada pispot di sana. Jangan coba-coba main akal. Udah masuk sini, hari ini jangan harap bisa kabur. Tante, tolonglah saya. Aku juga dipaksa. Lepaskan aku, ya? Apa kalian gak punya anak perempuan atau cucu perempuan? Kayaknya kamu kebanyakan belajar sampai otaknya rusak. Perempuan itu kodratnya ya nikah. Dakiang aja kasih mas kawin 100.000 yuan. Kamu harusnya bersyukur. Apa hidupku bakal hancur begini? Nek, aku panas mau masuk nyari Aceh. Yaozu, jangan nakal. Ada pengantin di dalam. Gak boleh masuk. Ngerti nggak? Aku nggak peduli. Pokoknya aku mau masuk. Biarin aja si anak masuk. Anak kecil bisa ngapain sih? Yaozu, cucu nenek yang manis. Ayo, kamu boleh masuk. Dek ganteng, lagi main ular naga ya? Kakak ada coklat di sini. Mau makan gak? Aku mau lagi. Udah habis, cuma satu ini. Tapi di rumah kakak masih banyak. Ya ambil dong. Gimana kalau gini? Kakak mau telepon keluarga di rumah. Di rumah kakak nggak cuma ada coklat, ada juga Ultraman, ada juga tablet, yang bisa nonton kartun, 100 kali lebih keren dari punyamu. Semua bakal kakak kasih ke kamu. Jangan bilang-bilang ke nenekmu, ya. Ini rahasia kita berdua. Jolin, tolong angkat teleponnya. Lanjutkan. Pak Zhou, silahkan diangkat dulu. Gak apa-apa. Udah selesai belum sih? Yaozu, Kamu kasih HP-ku nggak?
Jangan-jangan Xiao Tang? Halo. Zhou, cepat selamatin aku. Aku ada di... Yaozu, kamu lagi ngapain? Dia anak yang sangat cerdas. Aku baru saja kasih dia cokelat. Itu cucuku. Dia anak laki-laki paling cerdas di desa ini. Yaozu, besok kakak kasih kamu cokelat lagi ya. Oke. Oke, ayo cepat pergi. Zhou, kamu bisa nemuin aku nggak? Xiao Tang, halo Xiao Tang. Cari, gunakan semua koneksi yang ada. Temukan Xiao Tang dalam 1 jam. Xiao Tang. Halo, kamu pernah lihat cewek ini nggak? Nggak. Xiao Tang, halo, kamu pernah lihat cewek ini nggak? Enggak. Kalian lagi nyari cewek yang jualan daging babi? Iya, waktu itu orang tuanya datang nyariin dia. Ributnya parah banget. Terus sekarang kamu tahu dia perginya kemana? Nggak tahu, tapi Tapi apa? Tapi aku denger-denger dia pulang kampung buat nikah gitu. Ke kampung halaman Xiao Tang. Hari ini kita harus seriusin acara gangguin pengantin baru. Aku mau lihat nih mahasiswi. Emangnya layak nggak harganya 100 juta? Zhou, kamu cepat datang, ya. Jangan mendekat. Mempelai wanita masih malu-malu ya. Cantik. Pilihan yang bagus. Benar-benar cantik. Lepaskan tanganmu. Wangi sekali. Lihat, mahasiswa mengumpat pun terdengar merdu. Li Qiang, dengarkan aku. Ini pemaksaan terhadap perempuan, kau bisa dipenjara. Bilang aku melanggar hukum, aku kasih tahu. Di desa ini, akulah hukumnya. Ayahmu menjualmu padaku dengan harga 100.000 yuan. Mulai hari ini, kau adalah orangku. Kak Qiang, ini hari bahagia kalian, jangan bertengkar. Cepat selesaikan urusan utama, ya kan? Betul. Datang buat acara ya? Lepaskan aku. 1, 2, 3. Perempuan brengsek. Mahasiswa memang lebih seru ya. Kak Qiang, orang kota kalau nikah suka ciuman. Iya. Kak Qiang, bukannya kakak ipar pulang dari sekolah di kota? Hari ini kalian harus tunjukkan satu atraksi buat kami. Ayo. Minggir. Dasar perempuan, berani mencakarku. Gak mau dihormati, mau dihukum ya? Kau gak punya malu ya? Hari ini, aku akan perlakukan kau di hadapannya. Jangan. Lepaskan aku. Hentikan. Berhenti. Zhou, akhirnya kau datang. Maaf ya, aku terlambat datang. Kamu siapa? Kau selingkuh di depan mataku. Tutup mulutnya. Si tampan dari mana berani buat onar di sini? Kau cari mati? Direktur Zhou. Jangan lepaskan satu pun. Saya tidak tahu di mana saya menyinggung tuan ini. Kalian menyinggung bukan saya, tapi istri saya. Istri? Xiao Tang, kapan kau menikah? Kenapa tidak bilang ke ayah? Kalau tidak, mana mungkin terjadi kesalahpahaman seperti hari ini? Kesalahpahaman? Aku meremehkan betapa tebalnya muka kalian. Xiao Tang, ayahmu dan aku hanya ingin kau punya tempat yang baik. Kami benar-benar tidak tahu, Li Daqiang adalah orang seperti ini. Berhenti berpura-pura, aku muak. Nah, kali ini ayah yang salah. Maafkan kami berdua. Mengingat dulu aku begitu baik padamu. Dulu waktu ibu sakit, kau malah bersama wanita ini. Sampai membuatnya bunuh diri. Aku diterima kuliah. Kau paksa aku berhenti sekolah. Suruh aku kerja untuk menghidupi anakmu yang tak berguna. Dan hari ini, untuk uang 100.000, kau menikahkan aku dengan pria pelaku KDRT yang sudah menikah 3 kali. Semua hal ini, satu persatu. Pantaskah kau jadi ayahku? Kau mau bagaimana? Lapor polisi. Penculikan, penahanan ilegal. Aku akan membuat mereka membayar konsekuensinya. Ada yang menyuruh kami. Ada yang menyuruh kami. Siapa yang menyuruh kalian? Namanya Xiao Tang. Kamu kok datang? Aku terlalu khawatir dengan Xiao Tang. Dengar-dengar ada kabar tentangnya. Langsung kusuruh orang antar aku ke sini. Xiao Tang, kamu baik-baik saja? Aku belum pernah lihat ayah seperti kalian. Biar anak laki-lakimu hidup enak, malah menyakiti anak perempuanmu sendiri. Sungguh, tak punya hati nurani.
Kamu, Kalau aku jadi kalian, aku akan mengaku. Jangan sampai nanti. Anak laki-lakimu sendiri ikut terseret. kamu, Diam. Cepat katakan, siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruhku. Semua ini rencanaku sendiri. Aku memang membencimu. Kamu sama seperti ibumu yang mati itu. Sama-sama menyebalkan. Aku yang memukulmu sampai pingsan. Aku yang membawamu kembali. Aku juga yang memaksamu menikahi Li Daqiang demi uang. Semua ini perbuatanku. Tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Adikmu bahkan tidak tahu apa-apa. Kalau mau balas dendam, serang saja aku. Masih bengong apa? Cepat bawa mereka pergi. Mulai hari ini, aku putus hubungan ayah anak denganmu. Mulai sekarang, aku anggap kau sudah mati. Terima kasih sudah datang menyelamatkanku, Pak Zhou. Maaf, Xiao Tang. Aku seharusnya tidak menyembunyikan identitasku darimu. Tidak perlu minta maaf. Lagi pula, siapa yang bisa jamin aku bukan mendekatimu karena uang? Aku akui, awalnya aku memang berjaga-jaga terhadapmu. Tapi kemudian aku benar-benar jatuh cinta padamu. Awalnya aku berencana untuk jujur padamu saat ulang tahunmu. Tapi tiba-tiba kamu menghilang. Apa yang harus kulakukan agar kamu mengerti? Mengingat kamu sudah menyelamatkanku, aku kasih kamu satu kesempatan, tergantung penampilanmu. Terima kasih, saya. Nenek, Yang penting sudah pulang. Cepat, lewati tungku api ini. Buang sialnya. Baik, dengar kata nenek. Sudah dilewati. Mulai sekarang, hidupnya akan damai dan selamat. damai dan selamat. Lin Xiaotang, kenapa nasibmu selalu baik? Bodoh, kok malah biarin Lin Xiaotang pulang hidup-hidup? Sedikit lagi, nama baik Lin Xiaotang sudah hancur. Gerakan Zhou-Lin terlalu cepat. Kalau gitu, cari cara lain. Penculikan berkelompok, racun, banyak sekali cara untuk mati. Kamu gila. Aku memang gila. Kenapa aku sampai kehilangan satu kakiku untuk dia, tapi dia tetap tidak mencintaiku? Lin Xiaotang cuma tukang jual daki. Itu, mana ada yang lebih baik dariku? Kalau Zhou-Lin sampai tahu, kita berdua tamat. Kalau gitu, mati bersama. Siapa? Siapa? Jangan coba lari, nenek tua. Sepertinya kamu sudah mendengar semuanya. Kakimu sudah sembuh sejak lama kan? Kamu selama ini hanya pura-pura pincang. Kalau aku tidak pura-pura pincang, bagaimana caranya agar Jolin mau dengan rela hati menafkahiku? Aku sengaja membuatnya merasa bersalah seumur hidup padaku. Aku... Buang ludah, masalah Xiaotang juga ulahmu kan? Dia tidak punya dendam apapun padamu. Mengapa kau tega menyakitinya? Amat Uga, dan apa kau tega menyakitinya? Dan apa kau tega menyakitinya? Amat Uga. Tidak punya dendam? Dia merebut Zolin. Itulah kesalahan terbesarnya. Mengapa dia bisa begitu baik, sehingga kalian semua begitu melindunginya? Dia baik hati. Hanya dengan itu saja, seumur hidupmu kau takkan bisa menandinginya. Seharusnya aku lebih kejam lagi. Langsung membunuhnya. Kamu wanita yang jahat. Aku akan beritahu Zolin. Diam kau. Nenek tua, kau pikir masih ada kesempatan untuk memberitahunya? Mengingat dulu kau pernah cukup baik padaku, aku akan membuatmu mati tanpa rasa sakit. Nenek, Nenek, di mana kau? Xiaotang. Lin Xiaotang. sepertinya aku dengar nenek memanggilku. Di mana? Diam! Nenek. 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 Bagaimana bisa nenek pergi ke sana sendirian? Tiba-tiba jatuh? Tempat di mana nenek ditemukan kameranya sudah rusak sejak lama. Dokter, bagaimana kondisi nenek saya? Setelah pasien jatuh, kepalanya yang pertama kali membentur tanah, mengalami benturan yang sangat keras, kemungkinan besar akan menjadi vegetatif. Ia benar-benar menjadi vegetatif. Si nenek tua jadi vegetatif. Untunglah nyawamu selamat. Jangan buru-buru. Kamu berbaring saja di sini dengan tenang. Jangan pernah bangun selamanya. Tiali, kamu bilang apa ke nenek? Aku sedang berdoa agar nenek cepat bangun. Kok, kamu sudah kembali? Aku datang untuk mengambil berkas medis. Terima kasih sudah membantuku merawat nenekku. Tidak apa-apa. Hari ini biarkan aku menemanimu merawat nenek bersama.
Zolin. Nenek, tangannya bergerak. Aku akan panggil dokter. Si nenek tua, jangan sampai kamu bangun ya. Nenek, kamu harus bangun ya, Nenek. Apa yang kamu pegang di tangan? Apa yang kamu pegang? Nenek menggenggam sebuah kancing. Siali, jangan-jangan ini petunjuk yang ditinggalkan nenek untuk kita? Mungkinkah ini kancing baju orang yang melukainya? Kata-katamu masuk akal, tapi hanya dengan satu kancing. Tidak bisa membuktikan apa-apa. Kamu juga benar. Mungkin nenek tidak sengaja meraihnya dari suatu tempat. Jangan beritahu Zolin dulu soal ini, agar dia tidak khawatir sia-sia. Kamu benar. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Silakan, keluarga pasien mohon keluar dulu. Baik. Dokter, bagaimana kondisi nenek saya? Pasien masih dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana mungkin? Tangannya bergerak. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Xiao Tang, jangan panik. Itu hanya memori otot pasien saja. Nenek tua bangka itu, sudah jadi tanaman hias saja masih tidak bisa tenang. Bahkan, merobek kancing bajuku. Bajunya sudah kamu buang. Satu kancing tidak bisa membuktikan apa-apa. Lagi pula, bukannya kamu sudah berhasil menakut-nakuti wanita itu? Lin Xiaotang itu tidak perlu ditakuti. Tapi kalau Zolin menemukan sesuatu, dia pasti bisa melacakku. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang dan kancingnya hilang bersama. Ayahmu itu sudah bertahun-tahun jadi vegetatif kok tiba-tiba bisa sadar. Ini berkat Master Bai. Xiali, katanya Master Bai, yang mereka sebut itu sangat hebat. Mau coba minta tolong juga? Permisi, tanya dong, siapa Master Bai itu? Nona, aku tidak enak cerita. Nenekku sudah koma berhari-hari, tolonglah. Cuma ngomong beberapa kata udah dapat uang sebanyak ini. Ingat, jaga mulut kalian. Master Bai. Aku Lin Xiaotang. Kok kamu? Siali. Kamu lagi ngapain? Aku Xiaotang hari ini bukan hari April mau lepasin aku, cepat. Kakimu. Reaksimu persis sama seperti si nenek tua itu. Maksudmu apa? Apa kecelakaan nenek ada hubungannya denganmu? Malam itu, kalau kalian datang terlambat, 1 menit lagi, si nenek tua itu sekarang sudah terbaring di peti mati. Kamu yang celakain dia. Kenapa? Nenek begitu baik padamu. Siapa suruh dia tahu rahasiaku? Dengar kebenaran bahwa aku yang celakain kamu. Oh iya. Kamu diculik kembali ke desa untuk dinikahkan juga, aku yang bayar ayahmu untuk melakukannya. Sayangnya, Jolin bisa menemukanmu dengan cepat. Kalau tidak, kehormatanmu sudah hancur sekarang, terjebak di desa terpencil yang gelap gulita itu. Kenapa? Aku dan kamu tidak ada permusuhan. Diam kau. Kamu tahu nggak aku? Demi menikah dengan Zolin, sengaja melukai kedua kakiku ini. Hampir saja tidak bisa berdiri lagi. Tapi dia direbut sama kamu, jadi aku harus menghancurkanmu. Bahkan nyawamu bisa kujadikan taruhan. Kamu benar-benar mengerikan. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Mengejar apa yang aku inginkan? Salahku apa? Katakan padaku, kamu sembunyikan kancingnya di mana? Serahkan dengan baik, aku akan biarkan kamu pergi, dengan terhormat. Tidakkah kamu merasa semuanya berjalan terlalu lancar? Maksudmu apa? Maksudnya, ajalmu sudah tiba. Jolin, kenapa kamu datang? Bukan seperti yang kamu kira. Dengarkan penjelasanku. Mau berkelit apa lagi? Kamera mikro ini sudah merekam kejahatanmu dengan jelas. Lin Xiaotang, kamu menjebakku. Kamu pikir aku akan bodoh sampai masuk perangkap sendiri? Jadi semua ini sudah kalian rencanakan?
Kenapa? Apa yang membuat kalian curiga padaku? Sebenarnya, kami tidak pernah mempercayaimu. Sejak menemukan kancing itu pernah aku lihat di tubuhmu, jadi aku memutuskan untuk mengikuti rencanamu. Apa yang kamu pegang? Kancing yang digenggam nenek. Xiao Tang, katanya Master Bai itu sangat hebat. Mau coba minta bantuannya juga? Ah? Jangan takut, aku dan bodyguard ada di luar. Aku tidak takut, aku pernah pegang pisau jagal, situasi kecil ini bukan apa-apa, asalkan bisa menemukan kebenaran untuk nenek, membuat orang jahat membayar akibatnya. Membohongiku? Kalian semua membohongiku. Jolin, aku tanya kamu satu hal terakhir. Apakah ada saat di mana kamu pernah tertarik padaku? Tidak. Sejak kamu pura-pura cacat, dan mengikatku saat itu juga, seharusnya kamu sudah tahu jawabannya. Salah kamu. Sejak kamu muncul, semuanya berubah. Kamu merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak terima. Hari ini, kalian semua akan mati bersamaku. Belakangan ini, pelaku utama kasus pembakaran di pinggiran kota, Xia, di pengadilan mengakui fakta bahwa dia pernah dengan sengaja melukai seorang lansia, tanpa menyangkal sedikit pun. Kalau dulu kamu tidak menerjang ke sana, kita pasti sudah keluar dengan selamat. Sekarang, lihat dirimu. Aku kan cuma ingin menyelamatkanmu secepatnya. Aku ini perempuan yang pernah menggendong setengah babi. Perlu dilindungi olehmu? Nah, sekarang, dirawat di rumah sakit, jadi kalem. Ini, Aku sudah lama ingin cari ketenangan. Masalah-masalah perusahaan yang berantakan itu, sekarang jadi lebih baik. Aku bisa menemani nenek, dan ada istri yang menemani setiap hari. Ada apa, Sekretaris Jin? Kamu punya pendapat lain? Enggak. Masa sih? Aku cinta kerja. Kerja cinta aku. Nah, gitu dong. biar aku lihat menu hari ini apa. Kenapa, sayang? Kamu kan biasanya paling suka daging merah kecap? Sepertinya itu sudah terlambat. Terlambat apa? Maksudnya, aku hamil. Hamil apa? Bodoh. Kamu akan jadi ayah. Nek. Ayah, ini berlebihan banget ya. Dasar anak kecil, kalau tidak berlebihan lagi, ibumu akan direbut orang lain. Aku ambil camilan sedikit. Ayo, kita nonton film, oke? Xiao Tang, lagi apa? Weekend ini luang, mau jalan-jalan ke sekolah kita dulu? Bukannya itu cuma teman lama mama? Ayah, kamu kurang percaya diri banget. Dasar anak kecil. Kamu ngerti apa? Ini namanya semangat bersaing pria. Target muncul, cepat siaga. Baik, diterima. Pergi. Mama. Sayang. Suamiku, kalian kok datang? Bukannya siang ini ada rapat? Ayah bilang, menjemput mama pulang kerja. Itu yang terpenting. Cemburu nih. Ini rekan kerjaku, Jiangzi. Juga teman sekelas lama Xiao Tang. Halo. Halo, aku Zhou-Lin, suami Xiao Tang. Karena ketemu, ayo kita makan bersama. Ke tempat yang sering kita datangi dulu waktu sekolah, yang paling kamu suka, Xiao Tang, bagaimana? Tidak usah paman, restoran di luar tidak higienis. Di rumah kita ada koki Michelin. Mama mau makan apa saja bisa. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Oh ya, nanti kalau sudah malam, jangan kirim pesan kerja tidak resmi. Waktu malam, aku harus temani suami dan anak. Ayo, pulang.